adik-adik TPB, kembali lagi pada praktikum fisika dasar. Perkenalkan, saya Nadia Pintasari dari program studi fisika angkatan 2019 sebagai asisten praktikum fisika dasar. Di kelas, kita sudah belajar tentang hukum 1 Newton. Kita mengenal istilah hukum kelembaban atau inersia yang memiliki konsep dasar yang sama. Dalam hukum inersia, benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya, baik bergerak maupun diam. Semakin susah benda tersebut bergerak, maka momen inersianya semakin besar. Momen inersia diartikan sebagai gaya yang merupakan hasil kali antara gaya dengan momen lengannya. Jadi, momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berputar pada porosnya. Besar momen inersia dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, massa benda, kedua, letak sumbu putar, dan ketiga, jarak ujung lengan ke sumbu putar benda. Nah, pada praktikum ini kita memiliki tujuan. Yang pertama, untuk menentukan konstanta pegas spiral pada alat momen inersia. Yang kedua, untuk menentukan momen inersia diri pada alat momen inersia. Dan yang ketiga, untuk menentukan momen inersia dari setiap benda. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum ini, yang pertama penggaris, kemudian alat dari momen inersia yang dilengkapi oleh sensor photogate. Selanjutnya ada perangkat beban, kemudian ada neraca digital, kemudian ada counter. Selanjutnya ada silinder pejal, yang kemudian ada bola pejal, selanjutnya ada kerucut pejal, dan yang kemudian ada piringan pejal. Untuk percobaan pertama yaitu menentukan konstanta spiral benda pada momen inersia. Beban yang kita gunakan yaitu 50 gram, 60 gram, 80 gram, dan 100 gram. Yang pertama, kita akan menentukan konstanta pegas spiral yaitu pada 50 gram terlebih dahulu. Tali nilon kita kaitkan seperti ini. Selanjutnya, benda kita jatuhkan. Maka akan terlihat sudut yang terbentuk yaitu sekitar 27 derajat. Sama halnya pada beban 60 gram, 80 gram, dan 100 gram. Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali dengan hal yang sama. Selanjutnya, untuk percobaan kedua, yaitu untuk menentukan momen inersia diri pada alat momen inersia. Yang pertama, kita hidupkan time counter. Selanjutnya, fungsinya kita atur ke cycle. Kemudian channel overnya kita atur sebanyak 5 kali. Kemudian kita putar, momen inersianya harus dari 180 derajat atau lebih. Kemudian akan terbaca waktu yang dibutuhkan yaitu 1,615. Kemudian untuk mengetahui eksperimennya kita klik channel over, eksperimen yang pertama, yang kedua, eksperimen ketiga, eksperimen keempat, dan eksperimen kelima. Selanjutnya untuk percobaan ketiga yaitu menentukan momen inersia dari setiap benda. Pertama, untuk neraca digital kita hidupkan. Setelah itu silinder pejal kita timbang. Nah, maka timbangannya itu 514 gram. Setelah menimbang silinder pejal, kita melakukan hal yang sama untuk menentukan bola pejal. Maka beratnya adalah 499,7 gram. Kita melakukan hal yang sama pada kerucut pejal dan piringan pejal.
Kemudian untuk menentukan momen inersia pada bola pejal kita letakkan pada alat. Kemudian pada time counter kita atur fungsinya menjadi cycle. Kemudian untuk channel overnya kita atur sebanyak 5 kali dan kita putar 180 derajat atau lebih. Maka akan terlihat waktu yang dibutuhkan. Setelah itu kita klik channel over. Eksperimen yang pertama, kemudian eksperimen kedua, eksperimen ketiga, eksperimen keempat, dan eksperimen kelima. Sama halnya pada benda yang lain, kita mengukur waktu dari setiap benda. Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali perulangan. Selanjutnya, setelah kita mengukur berat dari setiap benda, kita mengukur panjang, tinggi, ataupun diameternya. Yang pertama untuk silinder pejal, untuk diameternya yaitu 9 cm, kemudian tingginya 15 cm. Nah, untuk diameternya yaitu 9 cm, untuk menentukan jari-jari maka kita diameter dibagi dengan 2. Sama halnya untuk benda piringan pejal, diameternya yaitu 19 cm, maka jari-jarinya 19 cm dibagi dengan 2. Kemudian untuk tingginya yaitu 3 cm. Kita lakukan hal yang sama pada bola pejal dan kerucut pejal. Selanjutnya untuk tabel percobaan. Untuk tabel pertama yaitu untuk menentukan konstanta pegas spiral. Telah kita gunakan tadi massa bebannya itu 50 gram, 60 gram, 80 gram, dan 100 gram. Dan dikonversi kepada kilogram. Selanjutnya, tadi kita telah menentukan theta 1-nya 20, theta 2-nya 27, kemudian 30. Selanjutnya untuk menentukan theta rata-rata, maka digunakan rumus theta rata-rata sama dengan theta 1 ditambah dengan theta 2 tambah dengan theta 3 tambah dengan theta 4 dan theta 5 dibagi dengan 5. Maka dihasilkan theta rata-ratanya. Kemudian untuk mencari theta radian yang rumus yang dipakai yaitu theta radian sama dengan theta bar yang telah kita cari dibagi dengan 180 derajat dikali dengan V. V-nya adalah 3,14. Nah, selanjutnya yaitu untuk menentukan gaya. Rumus yang dipakai adalah F sama dengan massa dikali gravitasi. Gravitasi yang dipakai yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya untuk menentukan tau, yaitu tau sama dengan F dikali dengan jari-jari beban. Nah, untuk mencari jari-jari beban, kita menggunakan rumus R sama dengan 1,25 kali 10 pangkat minus 2 meter. Selanjutnya, untuk tabel 2, yaitu untuk menentukan momen inersia diri. Tadi kita sudah mencari T1-nya 4, T2-nya 5. Nah, sama halnya untuk mencari theta rata-rata. Untuk T rata-rata yaitu T1 ditambah dengan T2 ditambah dengan T3 ditambah dengan T4 sampai T5 dibagi dengan 5. Kemudian untuk mencari periodenya dipakai rumus
periode sama dengan T bar dibagi dengan N. N merupakan banyaknya percobaan, yaitu 5 kali. Selanjutnya, yaitu untuk menentukan momen inersia diri, rumus yang kita gunakan yaitu momen inersia diri sama dengan K bar dibagi dengan 4V dikali dengan periode diri dikuadratkan. Nah, sebelum kita menghitung dari momen inersia diri, kita harus menentukan nilai K bar. Untuk menentukan nilai K bar, kita menentukan konstanta sebanyak 3, yaitu untuk yang pertama K1 sama dengan tau 2 dikurang dengan tau 1 dibagi dengan theta radian 2 dikurang dengan theta radian 1. Nah, untuk menentukan nilai tau 2 dikurang tau 1 yaitu dari tabel pertama, tau 1-nya yang ini hasil yang dihitung nantinya, kemudian tau 2-nya yang ini yaitu tau 2 dikurang dengan tau 1 kemudian dibagi dengan radian 2 dikurang dengan radian 1. Sama halnya untuk K2 yaitu tau 3 dikurang dengan tau 2 dibagi dengan radian 3 dibagi dengan radian 2. Sama halnya dengan K3. Selanjutnya untuk menentukan K barnya kita menjumlahkan K1, K2, dan K3 dibagi dengan 3. Nah, setelah menentukan K barnya, kita dapat mencari nilai momen inersia diri menggunakan rumus berikut. Selanjutnya, untuk tabel 3, yaitu menentukan momen inersia benda. Benda yang kita gunakan yaitu bola pejal, silinder pejal, piringan pejal, kerucut pejal, dan kerucut pejal. Nah, setelah itu kita telah menentukan waktu yang dibutuhkan, yaitu waktu yang kita dapat dari percobaan. Nah, selanjutnya misalkan kita mendapatkan 5,31, 5,33, 5,27, 5,38, 5,4. Kemudian untuk menentukan waktu rata-ratanya yaitu T1 ditambah dengan T2 ditambah dengan T3 ditambah dengan T4 dan ditambah dengan T5 dibagi sebanyak 5 kali percobaan. Nah, kemudian sama halnya pada silinder pejal, piringan pejal, dan kerucut pejal. Kemudian untuk menentukan momen inersia dari benda atau momen inersia benda itu sama dengan momen inersia percobaan, yaitu periode dari benda dikuadratkan dibagi dengan periode diri dikuadratkan dikurang dengan 1 dikali dengan momen inersia. Nah, selanjutnya yaitu untuk menentukan periode, yaitu dari T rata-rata yang telah kita dapatkan dibagi dengan jumlah getaran. Selanjutnya pada tabel 4 yaitu data dimensi benda. Kita tadi telah menghitung massa dari keempat benda, kemudian diameter dan jari-jari, kemudian tinggi benda. Selanjutnya pada tabel 5 menentukan momen inersia terhadap nilai hasil dari percobaan. Nah, pada tabel 5 ini merupakan kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan. Nah, dari benda bola pejal, silinder pejal, piringan pejal, dan kerucut pejal, untuk menentukan I teori, kita menggunakan rumus berikut. I bola pejal sama dengan 2/5 massa dikali dengan jari-jari dikuadratkan. Kemudian untuk rumus
momen inersia silinder pejal yaitu 1/2 dikali dengan massa dikali dengan jari-jari dikuadratkan. Kemudian untuk rumus momen inersia piringan pejal yaitu 1/4 massa dikali dengan jari-jari dikuadratkan ditambah dengan massa dikali dengan tinggi dikuadratkan. Kemudian untuk I kerucut pejal sama dengan 3/10 massa dikali dengan jari-jari kuadrat. Kemudian untuk I percobaan benda yang ini yang telah kita hitung. Kemudian untuk C percobaan menggunakan rumus yang ini, C percobaan sama dengan delta I percobaan dikali dengan massa dikali dengan jari-jari dikuadratkan. Kemudian untuk menentukan delta I-nya yaitu akar dari I dikurang dengan I1 kemudian dikuadratkan ditambah dengan I dikurang dengan I kuadrat dikuadratkan dan I dikurang dengan I3 dikuadratkan dibagi dengan N itu merupakan jumlah percobaan dikali dengan N kurang 1. Kemudian untuk C teori, dari mana sih kita dapat dari C teori ini? C teori didapatkan dari nilai dari setiap benda. Jadi untuk I bola pejal yaitu 2/5, kemudian silinder pejal, piringan pejal, dan kerucut pejal. Selanjutnya yaitu untuk menentukan nilai kesalahan relativitas, kita menggunakan rumus delta I dibagi dengan I bar dikali dengan 100. Ini merupakan harga mutlak, jadi untuk menentukan KSR bernilai positif. Selanjutnya untuk menentukan ketelitian, kita menggunakan rumus ketelitian sama dengan 100% dibagi dengan KSR persen. Jadi semakin besar dari ketelitian yang kita peroleh, maka percobaan kita semakin benar. Demikian percobaan dari momen inersia. Selanjutnya kita akan bertemu di praktikum luring fisika dasar 1. Terima kasih.